ternak bebek itu identik dengan bau kandang yang tidak sedap sehingga mengganggu tetangga sekitar kandang. Nah, bagaimana tips dan triknya agar kandang bebek kita tidak bau? Insya Allah akan kita bahas tuntas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas V Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Mas V Channel. Terima kasih teman-teman semua yang masih setia mengikuti channel ini. Saya doakan semoga usaha teman-teman semua tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah insya Allah. Kali ini teman-teman semua kita akan berbagi tips dan trik agar kandang bebek kita itu tidak bau ya. Minimal lah tidak mengganggu tetangga sekitar kandang kita. Jadi yang harus teman-teman pahami agar kandang bebek kita tidak bau itu kuncinya cuma satu sebetulnya, yaitu kandang bebek kita itu harus kering. Bagaimana caranya agar kandang bebek kita selalu kering? Maka ada beberapa tips yang harus teman-teman pahami nantinya untuk mendesain kandang bebek yang ingin dibangun oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah penataan tempat minumnya. Karena sumber yang bikin becek dari kandang itu adalah yang utama adalah tempat minumnya. Kalau tempat minumnya penataannya salah, bisa jadi kandang itu becek terus. Ketika kandang becek terkena kotoran bebek sehingga akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu tetangga sekitar kandang kita. Oleh karena itu nanti kita akan berbagi terutama di kandang saya ini ya, bagaimana agar penataan tempat minum itu penggunaan minumnya efisien dan juga tidak becek. Yang kedua yang harus diperhatikan selain penataan tempat minum adalah pencahayaan kandang dan juga sirkulasi udara di dalam kandang. Nah, teman-teman nanti kita kasih tahu ya, di kandang saya ini pencahayaannya cukup bagus karena kita menggunakan plastik UV di sana. Jadi tidak semuanya tertutup oleh asbes ataupun atap yang tertutup lainnya, tapi sebagian kita gunakan plastik UV yang itu fungsinya adalah agar sinar matahari pagi itu bisa masuk sehingga kandang yang mungkin lantainya sedikit basah itu bisa segera kering. Nah, baik teman-teman, kita akan lihat ya bagaimana penataan tempat minum di kandang saya. Kita akan lihat, monggo. Kita lihat bagaimana penataannya ya. Oke teman-teman, di sini ini salah satu contoh ya bagaimana penataan tempat minum di kandang saya. Saya menggunakan nipel di sini. Jadi setiap sekatan ini ada lubang ya. Ini kalau seperti spiteng lah ya. Jadi lubang ini dalamnya 1 meter, lebarnya itu sekitar 80 cm, kemudian panjangnya itu sekitar 1 meter 30 ya. Nah, itu fungsinya apa? Agar kotoran-kotoran, jadi biasanya bebek itu ya, ketika minum sekaligus buang kotoran. Nah, ciprat-cipratan dari air minum, jadi ketika bebek itu minum, cipratannya itu langsung masuk ke lubang ini. Nah, sehingga mengurangi tingkat kebecekan dari kandang ya, sehingga kandang itu relatif cukup kering. Nah, ini di sini satu lubang ini saya kasih 4 nipel, termasuk mangkokannya juga. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan nanti di toko-toko peternakan, poultry dan lain banyak yang menyediakan ini. Nah, ada 4 ini sudah cukup ini ya. Untuk 100 ekor sudah cukup. Jadi hemat air sekali dan juga pembersihannya juga sangat simpel kan itu. Tidak perlu tiap hari dibersihkan. Sehingga kerjaan kita lebih ringan, kandang kita juga relatif cukup kering. Sehingga apa? Ketika kandang itu kering, amonia yang di dalam kandang itu tidak terlalu tinggi.
Berbeda kalau kandang itu basah ya teman-teman. Kalau kandang itu basah atau becek, dia terkena kotoran, kemudian lama-kelamaan itu akan menimbulkan amonia. Amonia inilah yang menyebabkan bau dan juga mengganggu pernapasan dari ternak itu sendiri. Jadi mengganggu kesehatan dari ternak itu sendiri. Sehingga pentingnya kandang kering itu sangat signifikan terhadap pertumbuhan dari ternak juga. Yang pertama, ternak itu nyaman, kemudian ternak itu sehat, dan juga kandang itu tidak bau. Nah, inilah pentingnya penataan tempat minum. Oke teman-teman, ini ya bentuk dari lubang septic tank ya, yang ada di bawah tempat minum tadi, biar teman-teman lebih jelas lagi. Jadi ini kita buat kotak seperti ini untuk memudahkan nanti penyerapannya juga dan pembersihannya. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini penuhnya lama juga ini ya. Selama saya menggunakan kandang ini sekitar 2 tahun ini baru kita kuras istilahnya ya. Dan isinya itu udah dalam bentuk kotoran-kotoran yang sudah berubah jadi tanah, seperti tanah ya. Nah ini contoh galiannya ya. Nah ini dibersihkan lagi, kemudian nanti bisa digunakan kembali. Ini selama kandang ini masih istirahat, jadi mudah untuk pembersihannya. Nah ini sampingnya pakai batu bata ya, dengan semen agar kokoh, tidak gampang digali oleh tikus. Nah kita dulu pernah hanya galian saja, tapi beberapa saat itu sudah ambrol itu tanahnya karena digerongi oleh tikus itu. Nah, sehingga kita pakai batu bata sekelilingnya agar lebih awet septic tank ini, sehingga penggunaannya lebih lama lagi. Ya teman-teman, kalau teman-teman nanti memutuskan untuk menggunakan nipel, ini tips dari saya. Jadi kalau nipel, teman-teman menggunakan nipel itu, jangan langsung airnya diambilkan dari tandon utama ya. Dia posisinya lebih tinggi, dia langsung dari pompa air, dari sumur, kemudian masuk ke tandon itu. Nah, untuk disalurkan ke nipel, teman-teman butuh tandon tambahan ini, tandon yang di bawah, biasanya di dalam kandang. Tujuannya agar mengurangi tekanan dari air itu sendiri. Nah, kalau teman-teman nanti pasang nipel langsung dari tandon yang utama itu ya, yang tinggi itu, tekanan air itu cukup tinggi sehingga nipel itu nggak mampu untuk menahannya. Nah, sehingga perlu dikurangi untuk dimasukkan ke tandon tambahan ini yang relatif dia tingginya lebih rendah, sehingga tekanannya air tidak terlalu tinggi. Karena akan bermasalah kalau langsung dari tandon utama itu tekanannya tinggi, nipel tidak mampu menahannya, akhirnya kandangnya becek juga akhirnya kan itu ya. Jadi air itu terus merembes ataupun bahkan memancar itu, karena tekanannya masih cukup tinggi. Baik teman-teman, itu tadi poin pertama terkait dengan tips agar kandang kita kering ya, sehingga bau itu tidak terlalu menyengat. Kalau namanya kandang tetap bau, tapi bisa diminimalisir kondisi baunya itu ya, dari yang tadi sudah kita bahas, dari penataan tempat minum sehingga kandang kita bisa kering. Yang kedua terkait dengan pencahayaan nih teman-teman, bisa dilihat di kandang saya ini ya, kita menggunakan UV namanya ya. Ini plastik UV, plastik yang khusus biasanya untuk greenhouse ya, untuk tanaman-tanaman seperti melon dan lain sebagainya itu ya. Kita gunakan itu untuk kandang, dan alhamdulillah awet ini teman-teman. Sudah hampir 5 tahun kita menggunakan ini dan masih belum ganti yang ini ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dilihat pencahayaannya maksimal sekali, sehingga bebek itu juga nyaman, sinar matahari pagi bisa masuk. Dan itu sangat membantu untuk meningkatkan kekeringan dari lantai kandang itu sendiri ya. Oke teman-teman, selain dua faktor itu tadi, yaitu penataan tempat minum agar kandang tidak mudah becek dan juga pencahayaan di kandang itu, yang ketiga teman-teman juga harus perhatikan untuk istirahat kandangnya ya. Jadi nanti setelah panen, mungkin yang budidaya itu setelah panen itu harus wajib istirahat kandang teman-teman. Yang pertama untuk memutus siklus dari virus, bakteri dan lain sebagainya agar tidak berkembang. Yang kedua, kandang kita juga biar kembali maksimal keringnya. Nah, selain itu teman-teman juga mungkin bisa menggunakan obat-obatan ya, ataupun sejenisnya yang itu bisa mengurai amonia di dalam kandang. Nah itu ada produk yang cukup
bagus sekali yang biasa saya gunakan untuk mengurai amonia di dalam kandang. Itu sekali semprot langsung reaksinya cepat dan baunya segera hilang, dan itu aman disemprotkan ketika ternak itu masih ada di dalam kandang. Nah, nanti bisa komen di bawah seperti apa anunya ya. Oke. Tambahan sedikit teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman semua pemula yang ingin ternak bebek pedaging, yang mau membangun kandang, saran dari saya, tips dari saya, gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman semua. Tidak perlu bahan-bahan yang mahal ya. Karena bisa teman-teman lihat kandang saya ini menggunakan bahan-bahan yang murah yang ada di sekitar lingkungan dari teman-teman semua. Sebagian besar kerangka dari kandang saya itu adalah bambu. Nah, jadi sebagai prinsip dari seorang pengusaha itu kan bagaimana mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk profit yang sebesar-besarnya. Termasuk kandang ini adalah biaya investasi teman-teman semua. Jadi biaya investasi yang dia mungkin kebutuhannya paling besar ya untuk memulai usaha itu. Maka teman-teman pemula itu saya sarankan untuk membuat kandang yang sederhana mungkin, yang penting bisa untuk produksi dulu. Ya, tidak perlu bagus, tidak perlu mahal kan itu. Ini contoh kandang saya ini, tiangnya ada sebagian dari bambu ya. Kemudian ini bisa dilihat kerangka kayunya ya, atapnya itu juga bambu. Karena di sekitar saya banyak sekali bambu dan tidak perlu beli, sehingga itu yang saya manfaatkan untuk bahan-bahan yang digunakan membangun kandang ini. Dan teman-teman bisa lihat di atap ini saya tidak menggunakan asbes yang baru. Nah, tapi saya beli itu asbes yang BS-an, yang runcahan itu yang tidak karu-karuan itu istilahnya, tapi yang potongannya panjang-panjang. Yaitu biasanya itu asbes yang sudah rusak, kemudian sudah pecah-pecah itu. Nah ini tapi saya beli yang panjang-panjang. Itu bisa teman-teman dapatkan di gudang asbes, biasanya ada, itu banyak sekali. Nah, untuk membangun kandang yang luasnya 10 kali 20 meter ini, saya hanya membeli asbes runcahan itu senilai 400.000. Itu dapat satu pickup penuh gitu. Dan masih turah itu, masih sisa untuk membangun kandang ini gitu. Sehingga dengan biaya yang minim, kandang itu sudah bisa berdiri, bisa digunakan untuk produksi. Yang penting sudah produksi dulu kan itu ya. Masalah nanti untuk mengupgrade kandang itu agar lebih layak dan lain sebagainya, itu setelah produksi berjalan sehingga sudah mendapatkan pendapatan, mendapatkan profit, baru itu digunakan untuk investasi baru lagi. Begitu teman-teman semua ya. Termasuk tempat pakan, teman-teman bisa lihat tempat pakan yang saya gunakan itu dari bambu juga. Jadi tanpa beli ya, sehingga bisa menghemat biaya untuk beli tempat pakan itu. Nah, itu tips dari saya teman-teman semua. Selamat mencoba. Semoga yang berminat untuk usaha bebek sebagai pemula, peternak pemula itu juga punya kreativitas sehingga dengan biaya yang minim itu sudah bisa produksi dan bisa menghasilkan profit. Begitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kita akan berbagi banyak sekali tips dan juga informasi lainnya di video-video selanjutnya. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.